dengan menempuh secara maksimal atau disebut dengan garis sprint. Sekian. Mungkin dari Charlie bisa menambahkan sedikit. Prosper. Sedikit saya menambahkan tentang penjelasan dari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah salah satu olahraga yang berjenis atau yang bersangkutan dengan perlombaan atletik. Lari jarak pendek juga dikenal sebagai bahasa lain yaitu sprint. Cara memainkan lari jarak pendek adalah pelari harus berlari secepat mungkin dalam jarak tempuh 60 meter, 100 meter, 200 meter, hingga 400 meter. Dalam lari jarak pendek, setiap pelari membutuhkan kecepatan maksimum untuk mencapai garis finish. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam lari jarak pendek ini yaitu yang pertama itu ada start. Itu yang wajib diperhatikan dalam lari jarak pendek itu posisi start dan juga memasuki garis akhir finish. Atau diperhatikan di dalam kegiatan lari jarak pendek. Dan berdasarkan catatan sejarah, lari jarak pendek mulai muncul pada abad ke-7 atau pada zaman Yunani kuno, serta berasal dari seorang prajurit Yunani kuno. Pada saat itu, seorang prajurit tersebut ingin mengumumkan kemenangan Yunani dari Persia, dan ia pun berlari sambil membawa pesan untuk menyampaikan kepada sang raja. Dengan zaman yang terus berkembang, membuat lari jarak pendek semakin dikenal oleh masyarakat dunia, hingga pada akhirnya di tahun 1912 ada sebuah organisasi yang menaungi olahraga atletik lari jarak pendek yaitu IA atau International Association of Athletics Foundation. Saat ini sudah sekitar 212 negara sudah menjadi anggota IAAF. Teknik dasar sekarang kalau saudara teknik dasar dari jarak pendek. Mungkin dari adik-adik ada yang paham tentang teknik dasar dari jarak pendek. Mungkin bisa mendiskusikan tentang teknik dasar dari jarak pendek. Dasar jarak pendek itu meningkatkan kebugaran jasmani, lebih khusus meningkatkan otot pada kaki. Yang mungkin dari Charlie bisa menambahkan sedikit. Ya, baik teknik dasar dan yang animasi jelaskan tadi sudah itu yang bersangkutan dengan manfaat lari jarak pendek. Teknik dasar lari jarak pendek ada teknik dasar sprinting atau yang kedua adalah long distance running. Yang ketiga itu dry running. Yang keempat ada recreational jogging. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan manfaat lari jarak pendek. Mungkin dari Messi bisa menambahkan tadi sudah ada yang mulai, mungkin masih ada lagi. Dari Charlie. Baik, manfaat dari lari jarak pendek yaitu ada yang pertama itu perkembangan kekuatan otot. Yang kedua bisa
memaksimalkan kemampuan secara otot. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jantung kita. Jadi di saat kita melakukan sprint, ada kontraksi di utara jantung kita. Yang keempat itu meningkatkan sintesis protein perkembangan otot yang maksimal tanpa lemak. Jadi juga bisa mengurangi berat di dalam tubuh kita dengan melakukan aktivitas itu ya, lari jarak pendek. Ya, yang kelima itu meningkatkan oksidasi lemak atau pembakaran lemak. Yang keenam, meningkatkan sensitivitas insulin baik latihan penyembuhan diabetes. Mungkin materi kita hari ini tentang teknik dasar cukup sampai di pengertian lari jarak pendek, sejarah jarak pendek, teknik dasar jarak pendek, manfaat lari jarak pendek. Mungkin dari akhir kedua mau ada yang ditanyakan dalam materi ini. Ini nanti Bensi dan Cawi ada yang mau ditanyakan dan materi kita hari ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Pak, coba berikan contoh tahap dalam melakukan lari jarak pendek. Baik, pertanyaan yang bagus dari Bensi. Mungkin dari Adik Cawi ada yang mau ditanyakan tentang lari jarak pendek. Baik, berikut saya akan mempraktikkan cara melakukan start dalam lari jarak pendek, yaitu ada start yang dilakukan dengan bersedia. Ya, kaki kiri kita dimajukan ke depan dan dua tangan diluruskan. Akhirnya bisa ya, anggaplah ini garis dari lari jarak pendek. Tangan kita harus rata dengan garis pembatas dan ujung kaki belakang kita harus bersamaan dengan lutut kita dengan ukuran segumpal tangan. Jadi bisa wasit mengatakan bersedia, misalnya kita sudah mengambil posisi kita, bisa wasit sudah mengatakan bersedia, maka dari itu kita harus mengambil posisi kita seperti ini yang sudah dijelaskan tadi. Ya, garis tangan ini usahakan rata dengan garis tangan, dan ini tidak boleh melewati garis pembatas. Situ kalau melewati garis pembatas bagaimana ya? Itu ada garis pelanggaran atau diskualifikasi. Terus diperhatikan lagi pembatas kaki bagian belakang dan ujung lutut kita ukurannya segumpal, jaraknya segumpal. Saat kita akan bersedia, dan kita sudah mengambil posisi seperti ini. Jika akan siap, berarti ini kita akan agak sedikit condong ke belakang. Jangan membuat kaki bagian belakang ini sebagai pelanggar kita untuk berlari. Baik, sudah sedikit mengerti. Sudah. Jadi dikatakan oleh wasit siap. Ya, ini kaki siapa? Kaki mata juga pernah. Ya, pandangan mata ke depan, teguk lurus ke depan, jangan tunduk. Karena ini bukan lari sprint panjang, ini lari sprint pendek. Dibutuhkan kecepatan dan fokus yang tinggi. Siap. Baik, saya jelaskan ya. Kita katakan siap. Mulai. Ya,
Saat wasit mengatakan dia, berarti kaki kanan ditolak sekencang dan semua mungkin. Oh, berarti itu termasuk bagian cara pertama Pak, karena dalam lari sprint juga ada yang pakai sebutan 1, 2, 3. Apakah itu sama atau Yang samanya lebih dikenal sekarang dengan kata bersedia, siap, ya. Tidak pakai kata 1, 2, 3 atau bersedia, siap, mulai. Tidak, Pak, sudah mengerti. Baik, mungkin adik Cari ada yang mau ingin ditanyakan? Orang Puas dan mengerti tadi? puas. Coba dipraktekkan adik Cari. Ayo, bisa kita bisa mempraktekkan lagi dulu. Yang penting bilang maksudnya apa? Ini garis membatas. Ya, ambil sikap. Bersedia. Tangan ini Mas. Oh, itu mas. Diperhatikan ujung kaki belakang rapat dengan ya, coba ukur sektor pertama. Ya, Mas. Bersedia. Siap. Pandangan arah ke depan fokus. Ya, selamat. Ini harus pakai otot. Kembali ke posisi bersedia. Kali ini dari pembatasnya tidak pernah supaya mas nanti jangan terlalu bongkar. Tangannya diperhatikan. Ya. Bersedia. Siap. Jadi tolong lagi ke belakang kaki. Usahakan tarik semua tenaga di domen di kaki belakang ini. Jadi saat berlari, tulakannya kencang. Siap. Mungkin itu tadi contoh yang dilakukan, sedikit contoh lah dari adik Charlie. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian Sudah mengenai pas Pak, diterima jawabannya. siapa yang pertanyaan yang ditanyakan? Pas Pak. Sangat puas. Baik. Untuk itu materi kita tentang lari cara pendek cukup sampai di sini. Maaf bila mana ada kesalahan di dalam perkuliahan kita pada hari ini. Untuk itu kita lanjut ke absensi. Kita lanjut. Dan ini kelas apa ya? Kelas 11 Pak. Ya, Mesianus Babu, Ada Pak. kamu terlihat aktif sekali di dalam kelas ya. Pertanyaan itu. Harus Ignatius Charlie boleh ada Pak. Harus sering-sering masuk ya, adik Charlie. Oh siap Pak. Ya. Jangan malas-malas. Ini jadi masa depan yang lebih baik. Siap. Semakin kita aktif di dalam sekolah kita, semakin tinggi pengetahuan kita. Ya Pak. Mungkin perkuliahan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, tadi kita sudah awali dengan doa. Maka dari itu, kita tutup perkuliahan kita juga dengan doa. Adik Charlie.
bisa membawa kita dalam waktu yang kita dapat. Baik, izinkan saya membawa doa ini secara tertulis. Terima kasih Tuhan atas perlindungan pada hari ini. Karena kami mau pulang ke rumah kami masing-masing dengan kami dalam perjalanan. Amin. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak. Baik, sekian perkuliahan kita hari ini. Sampai bertemu di depan lagi. Itu kita akhiri dengan dia. Oke. Salam olahraga. Semangat.